ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Halo kakak, sebenarnya alasannya bukan karena mau lepas hijab. Karena kalau mau lepas hijab sebenarnya tinggal lepas aja, nggak jadi satu alasan kayak gitu. Tapi memang dalam perjalanannya menemukan kedamaian dari sebenarnya karena dulu mungkin basicnya kuliah di Universitas Katolik kali ya. Jadi sedikit banyak belajar bahwa ada cinta kasih yang sangat universal di sana. Jadi sama sekali bukan karena pengen lepas hijab. Aku pakai hijab itu malah dari SMP. Belajar Islam pun dari bukan dari SMP, dari TK. Dari TK aku 12 tahun di yayasan Muhammadiyah gitu ngaji, belajar banyak. Tapi aku menemukan kedamaian di tempat lain. Jadi bukan karena mau lepas hijab. Nyatanya sampai saat ini dari 2013 aku nggak pernah mau lepas hijab. Ya karena menurut aku ya I look good with my hijab. Jadi hijab tuh bukan alasan untuk pindah agama. Tapi di dalam hatiku aku nemuin kedamaian yang lain yang mungkin gak semua orang bisa ngerti gitu kak. Makasih ya. Kalau ditanya apakah ada satu ayat spesifik yang bikin pengen pindah, sebenarnya nggak ada, tapi mempelajari hampir keseluruhannya yang kemudian akhirnya bikin jatuh cinta sama kedamaiannya. Nah tapi kalau ditanya ada satu ayat favorit atau enggak, ada. Ayat favorit aku itu Mazmur 23 yang bilang kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu. Nah, kalau ini pendapatnya sama banget. Karena aku mulai jatuh cinta itu 2013. Terus 2017 aku nikah sama muslim. Jadi gak ada hubungannya sama cowok. Ya walaupun hubungan pernikahannya gak bertahan lama ya, 2021 akhirnya udahan gitu. Tapi mencintai Tuhan bukan karena laki-laki. Sorry. Wah, ini komentar yang paling bikin aku sedih sih. Aku di kantor yang sekarang itu baru dari tahun lalu. Terus aku jatuh cinta sama ajaran Kristus itu dari 2013. Jadi nggak ada hubungannya sama teman-teman pengacara aku yang Kristen. Terus perlu diketahui lagi, abang-abangku di kantor pengacara itu tidak ada satupun yang pernah mengajari aku soal Alkitab. Tidak pernah ada yang membahas soal keimanan kami masing-masing. Bahkan awal-awal aku di kantor, aku sering minta izin kalau ada agenda hari Minggu yang harus ketemu klien gitu misalnya. Aku sering minta izin ke bos aku, ke abang aku untuk, "Bang, maaf, ayah cuman bisa sampai jam 4 soalnya nanti jam 5 mau gereja." Nah itu bos aku aja kaget banget. Karena memang bos aku sama sekali gak pernah mempertanyakan agama, gak pernah mengajarkan kita untuk jadi agama tertentu atau mempengaruhi. Jadi aku sangat sedih kalau misalnya lingkungan kantor aku sesama pengacara dibilang sebagai faktor aku untuk memutuskan mencoba kata komen kemarin. Gitu. Bukan takut lagi sih, takut banget sebenarnya. Soalnya ternyata perjalanan iman seseorang itu bisa jadi bahan penghakiman buat orang lain. Ya padahal mungkin
pengalaman hidup setiap orang kan beda ya. Jadi harusnya hal-hal mengenai iman seseorang, apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, harusnya gak jadi masalah. Bahkan sebenarnya kalau hate comment itu nggak terlalu jadi masalah sih buat aku, karena ya udah gitu. Tapi aku bahkan nemuin sepupu-sepupu aku, saudara-saudara aku itu ngasih hate comment bahwa langsung bilang tidak ada keluarga kita yang murtad. Wow, it's sickening somehow, karena ya kenapa? Kalau ada saudara kalian atau teman kalian atau mungkin stranger kayak aku yang memilih perjalanan yang berbeda, tapi makasih ya semangatnya. Aku gak dengerin orang kok. Aku selalu semangat sama pilihan aku sendiri. God bless you too. Halo kak, aku mau jawab pertanyaan kakak. Setelah terima Tuhan Yesus, bagaimana dengan sikap keluarga? Sikap keluarga ya, kalau mama sampai hari ini masih histeris sih, karena menurut beliau aku mengkhianati beliau setelah disekolahkan dan dibesarkan. Tapi orang tua sebenarnya, walaupun masih histeris gitu, mama sama aku tetap berhubungan baik sih. Tetap saling sayang, tetap setiap hari saling telepon, bertanya kabar. Nah, tapi kalau papa dia lebih santai. Papa selalu bilang bahwa agamamu pilihanmu, papa nggak ngelarang. Sejauh ini sih sebenarnya hubungan sama orang tua baik-baik aja. Hanya saja mungkin kalau keluarga besar sampai ada yang ngechat kayak gini, tidak ada satupun keluarga kita yang murtad kayak gitu. Kayak ya ada aja sih orang-orang yang nggak ngerti sama perjalanan hidup orang gitu. Tapi nggak apa-apa.